Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pertanyaannya bolehkah seperti itu, maka harus kita lihat terlebih dahulu apa nanti dampaknya kalau seandainya rumah itu terus dipergilirkan selama begitu seterusnya. Dampaknya pertama, mau sampai kapan itu pembagian itu begitu? Iya, kalau panjang umur semuanya. Sempat lewatlah abang yang nomor 1 ini 2026 aturan jatah dia. Belum sampai 2026, Desember 2025 meninggal dia. Belum sempat dia menikmati harta yang harusnya sudah menjadi milik dia. Kalau belum sempat dia menikmati, padahal sebenarnya kalau dibagi sekarang, rumah itulah misalnya dijual 1 M, ya kan, dibagi, dapatlah misalnya dia laki-laki 250 juta umpama, dibagi. Aturan per bulan Mei ini sudah dapat dia 250 juta, bisa digunakannya, dimanfaatkannya, diinvestasikannya untuk sesuatu yang mungkin dia perlu. Tapi kalau begitu mau sampai kapan? Dan kalaupun dia tak berumur panjang, dia tidak akan menikmati yang merupakan hak daripada dirinya sendiri. Lewat banyak, tak dapat. Udah. Jadi bagaimana sebaiknya, Bapak Ibu? Kalaupun ada kasus seperti ini, jadi saya sampaikan sama Bapak yang datang bertanya itu, sebaiknya begini saja. Kalau memang hoji kali adik yang paling kocik itu sama rumah tuh, pertama ingatkan bahwa rumah ini adalah rumah warisan, bukan milik dia sendiri. Ada hak 3 orang lagi abang kakaknya di situ. Jangan sampai gara-gara enak kali dia menerima duit bulanan itu, zolim dia sama abang kakaknya, sama saja dia dengan memakan harta yang batil dengan cara yang tidak baik, karena ada hak orang di situ. Kalau abang kakaknya yang 3 ini tidak ridho dia menerima itu tiap bulan, haram hartanya itu. Haram. Jangan dipikir enak menerima bulanan itu, haram saja. Istilahnya kalau memakan babi saja kerja tiap hari. Ya, kenapa? Karena harta itu harta haram. Jadi caranya bagaimana? Bagilah. Kalau pingin kali adik laki-laki yang paling kecil itu terhadap rumah itu, caranya bagaimana? Jual rumah, jual, bagi masing-masing bagian. Jadi kalau seandainya dia pingin kali itu, siapa yang pingin itulah yang membayari. Janganlah dijual rumah ini sama orang, biar aku aja lekak membayarinya. Berapa rumah ini dijual? 1 M. Berarti kalau 1 M, bagian kami laki-laki 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau seandainya ahli warisnya cuma orang tua 4, berarti 1 M bagi 6. 2 laki-laki kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Berarti 1 M bagi 6. Berapa itu Pak? 4. 2 laki-laki, 2 perempuan, 6. Berarti 1 M bagi 6 sekitar 20. Yang perempuan 20, yang perempuan 200 juta, yang laki-laki 400 juta. Berarti si adik ini tadi, yang laki-laki ini, ya, dia sudah cukup. Pak, ini rumah, harga rumah 1 M, ahli waris 2 laki-laki, 2 perempuan. Berarti totalnya, ya ini karena ini kali 2 berarti 6 ahli waris. Berarti maka si adik laki-laki yang mau rumah itu, dia jatah dia 400. Maka dia harus membayar kekurangannya. Berarti dia harus membayar sama abangnya 1 lagi, 1 laki-laki lagi dia harus membayar 400 lagi, sama 1 kakaknya yang perempuan dia harus bayar 200 lagi, sama 1 lagi kakaknya yang perempuan juga harus 200 lagi. Inilah yang harus
dia bayarkan sama abang sama kakaknya, barulah rumah itu menjadi milik dia. Disinilah nanti baru 1,2 ya. Iya. Jadi supaya ini bisa seperti ini, disinilah perlunya musyawarah. Jadi kalau memang kakak-kakak sama abang-abang ini sepakat, udahlah kita jual, tapi adik ini yang membeli. Jadi si adik ini pun yang laki-laki ini bilangnya, aku bang jujur aja lah, kalau cash nggak ada aku segini nih, nggak ada duitku ini segini nih kalau mau dikeskan. Jadi macam mana? Sepakatlah keluarga adik beradik, dicicil lah. Ya, aku sanggupnya sama abang 200, sama kakak 100 lah dulu, sisanya aku bayar cicilan. Macam mana, setuju? Setuju. Kalau semuanya sudah setuju seperti ini, maka sahlah rumah itu menjadi milik adik laki-laki yang paling kecil, abang-abangnya menerima duit. Ya. Itu kalau sepakat. Permasalahannya kan mencari kata sepakat nih yang agak susah ini. Kenapa sama kau rumah itu? Aku pun kepengen juga di situ katanya pula. Itu yang susah. Tapi kalau udah sepakat, tinggal bagaimana mencicilnya. Baik Bapak Ibu, itu kasus 2 minggu yang lalu. Ada orang tua yang datang, begitulah kondisi mereka. Sampai saat ini rumah tuh belum selesai. Ya, belum selesai pembagiannya. Si adik tetap menguasai, abang sama kakaknya masih menunggu. Ya, masih menunggu. Yang lebih parah begini Pak, Bu. Yang lebih parah begini. Kalaulah sampai nanti bagian dari si abang yang nomor 1 ini, abang yang paling besar, 400 juta ini bagiannya tidak juga dikasihkan oleh adik yang paling kecil itu. Ini sampai sekarang ini kalau cerita bapak tuh, adik ini masih bertahan dia, nggak mau dia membaginya, dikuasainya sendiri. Mau diajukan ke pengadilan, ya duit juga ya kan. Jadi sampai sekarang adik yang paling kecil ini tak mau membagi. Yang parahnya nanti Bapak Ibu, kalau seandainya meninggal abangnya ini, ya kita bikinlah minta misalnya seminggu ke depan meninggallah dia. Begitu meninggal dia, ini abangnya ini kan punya anak. Ada anaknya di sini misalnya 5. Ya, di antara yang 5 ini ada yang masih umur 3 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Rata-rata misalnya anak yatim lah ini. Begitu meninggal abangnya ini, enggak juga dibaginya, maka kan anaknya ini menjadi anak yatim. Begitu ini jadi anak yatim tak juga dibaginya, maka pada saat itu dia telah memakan harta anak yatim. Jadi jangan yang kita bayangkan Bapak Ibu, memakan harta anak yatim itu cuman pengurus panti asuhan. Sekarang kan begitu, seolah-olah kalau dibilang memakan harta anak yatim, oh ustadz-ustadz yang jaga panti itu nanti datang sumbangan orang 5 juta, disunatnya jadi 4 juta, 1 juta ke kantong dia. Itu kan yang terbayang sama kita cuman pengelola panti asuhan. Tapi ini Bapak Ibu, ini lebih parah. Ketika terjadi seperti ini, maka ini pun termasuk memakan harta anak yatim selama tidak dia bagi. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Dah, itu satu kasus. Selanjutnya ada pembahasan kita yang berikutnya. Kemarin sudah kita bahas tentang